pernah bayangin gak sih pacaran sama orang yang kita sayang, tapi endingnya bukan nikah, malah sidang di pengadilan? Gak main-main loh Sobat Netflix, ini beneran kejadian. Pelakunya masih pelajar, umur 17 tahun, dan yang jadi korban, ceweknya sendiri. Sama-sama di bawah umur, tapi yang satu malah berakhir kena pasal. Halo, balik lagi bareng gue Ray Dan aku Z, di podcast paling hukum tapi gak bikin ngantuk, Netflix. Tempat nongkrongnya Gen Z yang pengen ngerti hukum tapi nggak pakai gaya dosen senior. Di episode kali ini kita bakal bahas kasus viral dari Ciamis tentang cinta remaja yang berujung bencana hukum. Jadi gini, kasus ini diangkat dari putusan PN Ciamis. Si pelaku remaja berusia 17 tahun dan korban selisih 3 tahun di bawahnya. Mereka pacaran sejak September 2023. Nah, pada Desember akhir, si cowok ngajak ceweknya jalan ke Pantai Batu Hiu. Katanya sih mau ngobrolin kelanjutan hubungan. Kita bisa ngobrol sebentar soal hubungan kita. Tapi setelah jalan-jalan di pantai, mereka pulang naik motor. Di tengah jalan, si cowok malah belokin ke arah kebun sepi. Ceweknya bingung, tapi disuruh ikut aja. Ngapain kesini? Udah, ikut aja. Ternyata Dia diajak ke semak-semak. Dan terjadilah adegan yang diinginkan si cowok. Jangan. Aku gak mau. Nah, kita masuk ke aspek hukumnya ya. Dalam hukum Indonesia, ada satu aturan sakral. Anak di bawah 18 tahun tidak bisa dianggap memberikan persetujuan seksual secara hukum. Ya. Pasal yang dikenakan ke si pelaku adalah pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Baca sendiri isi pasalnya ya guys. Dan meskipun pelakunya juga masih tergolong usia rentan, bukan berarti dia lepas dari tanggung jawab hukum. Hanya saja karena usianya belum dewasa secara hukum, prosesnya menggunakan mekanisme khusus, yaitu SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Putusannya, pelaku dijatuhi pembinaan 2 tahun di LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, plus pelatihan kerja selama 6 bulan. So bukan penjara, tapi tetap dihukum. Karena tujuan SPPA itu bukan menghukum habis, tapi membina anak biar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Ya. Sobat Netflix, ini kasus yang harus kita bahas serius. Karena banyak yang masih berpikir, pacaran doang, suka-suka kok. Tapi hukum punya batas yang jelas. Batas umur. Batas persetujuan, batas tekanan psikologis. Bahkan kalau udah ada unsur maksa atau manipulatif, itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual meskipun pacaran. Dan satu lagi, jangan jadikan status pacar sebagai alasan buat nyentuh-nyentuh yang bukan haknya. Kalau dia belum cukup umur, itu tetap pidana. Cinta gak pernah salah. Tapi kalau caramu mencintai itu nyakitin orang, apalagi melanggar hukum, ya jelas, itu bukan cinta yang sehat. Harus gimana sih sebagai remaja? Pertama, edukasi diri. Jangan buta soal batasan hukum. Kita hidup di negara hukum dan usia itu bukan cuma angka, tapi penentu kapasitas hukum. Kedua, belajar menghargai privasi dan konsen pasangan. Dan kalau kamu merasa jadi korban, jangan takut buat cerita. Ada hukum yang melindungi kamu. Dan buat yang jadi teman, saudara, guru, jangan cuek. Kadang korban diem bukan karena dia rela, tapi karena dia takut. Jadi pelajaran dari Netflix hari ini, cinta boleh, tapi jangan buta hukum. Jangan sampai yang kamu sebut cinta justru ngehancurin masa depan orang lain dan masa depan kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa konten ini penting, langsung aja like, komen, dan share ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang sadar, makin banyak yang ngerti, makin sedikit yang jadi korban. Dan pastiin follow Netflix di semua platform podcast dan YouTube, karena kita bakal terus bahas kasus-kasus hukum yang relate, real, dan rame dibahas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, update cinta boleh, tapi update hukum jangan sampai ketinggalan.